Hai Besti, semoga kabar kalian semua selalu sehat-sehat terus. Pada episode kali ini, Mimin akan bahas alur cerita film India yang berjudul Medal, rilis tahun 2023. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang bos gangster yang dihianati oleh temannya dan ayahnya juga dihabisi. Gak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas alur cerita film India Medal 2023 di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film ada seorang pria ditembak habis oleh Bilal. Pria yang tewas ini adalah teman dekat Raj Virsi. Kemudian Raj mengupload statusnya di media sosial bahwa kejadian orang yang tewas di tempat umum tadi siang itu adalah teman baikku dan yang melakukannya adalah Bilal. Bilal adalah seorang pengedar obat terlarang, namun sampai saat ini polisi tidak ada melakukan apa-apa terhadap Bilal. Dalam 24 jam ke depan, Bilal akan habis di tanganku. Status Raj ini pun sampai ke berita dan tersiar ke publik. Diperlihatkan Bilal bersama anak buahnya sedang di tempat hiburan. Pada saat itu, datanglah Raj menarik satu anak buah Bilal dengan tali. Lalu, berdatanganlah anak buah Bilal yang ingin menghajar Raj. Kemudian Raj menghajar mereka semua dengan penuh kekuatan tanpa ada ampun, hingga semua anak buah Bilal tumbang. Lalu datanglah Bilal menghajar Raj, namun Raj kembali menghajar Bilal. Saat itu Bilal ingin menembak Raj, namun Raj yang duluan menusuk Bilal dengan knalpot kereta. Bilal pun habis. Berita kematian Bilal pun menjadi trending topik di media. Pada saat itu, salah satu reporter bernama Rang mewawancarai Ibu Raj. Reporter ini pun mengatakan ke Ibu Raj, "Bibi, bagaimana pendapatmu tentang anakmu yang kini menjadi gangster di kota ini?" Ibu Bilal berkata, "Anakku bukan gangster, melainkan ia adalah harimau. Harimau yang cepat berlari." Lalu datanglah adik perempuan Raj yang meminta para reporter untuk berhenti menanyai ibunya karena kondisi ibunya saat ini sedang sakit. Sasrikal Mataji. Kemudian si reporter melaporkan bahwa ayah Raj telah meninggal karena menghabisi nyawanya sendiri dan ibu Raj umurnya mungkin tinggal 6 bulan lagi. Sementara adik perempuan Raj kemungkinan tidak akan menikah. Raj yang mendengar si reporter yang merendahkan keluarganya, ia pun mendatangkan si reporter dan menghajarnya. Kemudian Raj menceritakan kepada si reporter bagaimana ia bisa menjadi seorang gangster. मैं दादा तेनू कल ला दो इनू. Scene kembali ke masa lalu. Waktu itu ada acara perlombaan lari di bawah umur 10 tahun di kota Raj. Raj memiliki badan yang lebih kecil dari teman-teman sebayanya dikarenakan kurangnya asupan gizi makanan yang didapatnya. Meskipun begitu, ia memiliki kaki dan otot yang sangat kuat untuk berlari. Pada saat itu, ada seorang anak-anak bernama Angat yang sudah di atas 10 tahun ingin mengikuti lomba itu. Wasit melarangnya untuk ikut, namun orang tua Angat mensuap wasit dan alhasil Angat pun bisa ikut perlombaan itu. Pertandingan lari pun dimulai. Raj yang memiliki tubuh lebih kecil dari semua peserta, ia berhasil berlari lebih cepat dari semua lawannya. Tiba-tiba di tengah jalan, sol sepatu Raj lepas. Ini dikarenakan sepatu Raj yang murah dan orang tuanya juga sangat miskin. Lalu Raj berlari pelan menuju garis finish sambil melihat temannya yang sudah mengejarnya dari depan. Saat Raj hampir sampai garis finish, Raj melompat ke belakang dan ia terjatuh ke tanah. Yang jadi pemenangnya ternyata Angat. Raj terbangun namun ia pingsan lagi. Ketika Raj terbangun, ia melihat medali itu telah dipakai Angat. Raj yang sangat bernafsu mendapatkan medali itu. Ia berlari menuju Angat untuk mengambilnya, namun ia dihentikan oleh ayah Raj.
Kemudian Raj dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata hasil pemeriksaan dokter, Raj mengalami cedera di bagian pendengarannya. Raj menjadi tuli. Namun Raj bisa tahu apa yang disampaikan orang lewat ucapan mulut orang yang sedang berbicara. Meski begitu Raj tidak bersedih karena yang terpenting baginya, Raj masih bisa berlari dan akan memenangkan medali. ਭੱਜ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪੂ। Setelah Raj beranjak dewasa, ia merantau ke kota untuk ikut pelatihan atlet profesional. Saat itu Raj senang sekali, akhirnya ia berada di tempat pelatihan atlet profesional. Di tengah jalan Raj terus memandangi gedung itu, sementara di belakangnya sudah banyak mobil mengklaksonnya. Lalu datanglah salah satu peserta atlet yang badannya gemoy banget bernama Lovely. Lalu Lee menjumpai Raj dan memberitahu Raj bahwa di belakangnya sudah banyak mobil menunggu lewat. Setelah Raj melihatnya, ia langsung minggir dari jalan itu. Dari sinilah Raj dan Lee menjadi berteman. हाँ जी दौड़ लो ना जी। Di klub atlet pelari, saat ini selalu dimenangkan oleh Angat. Angat yang bertubuh besar dan kuat, belum ada yang bisa mengalahkannya. Scene diperlihatkan Lee dan Raj bertemu dengan Pallavi. Pallavi adalah salah satu atlet lari wanita yang sedang berlatih di klub ini. Saat itu Pallavi meminta Lee dan Raj untuk berlari mengelilingi lapangan. Dengan senang hati, Lee dan Raj melakukannya. Namun di tengah jalan, Lee sudah terkeok akibat bobot tubuhnya yang besar. Lalu Raj melanjutkan larinya terus-menerus dengan sangat senang. चल चल चल। Pallavi yang melihat kecepatan dan ketahanan otot Raj, ia mulai terkagum. Di malam harinya, setelah mereka selesai latihan, saat itu Angat sedang nongkrong bersama temannya. Di situ ada juga Pallavi bersama temannya nongkrong di meja sebelah. Saat itu Angat mengejek Jai dan mengatakan Jai nggak bisa mengalahkannya, dan juga Jai hanyalah seorang anak petani yang tidak memiliki harta. Sementara menurut Angat, untuk memenangkan medali tidak cukup hanya skill yang baik, tapi juga memerlukan harta. ਗੱਲ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। Lalu datanglah Raj dan mengatakan, walaupun kami anak petani, kami masih bisa menghasilkan uang beberapa ribu rupiah. Saat itu Raj melihat di meja Angat ada sepatu bermerek yang harganya 2 juta rupiah. Sementara sepatu Raj hanyalah merek sepatu di pasar Senin malam. Raj berharap sepatu itu akan ia dapatkan meski dia orang miskin dengan cara memenangkan medali. Angat yang mendengar mimpi Raj, ia mulai was-was pada Raj. गोल्ड मेडल जीत के ले लूंगा ये। जी Keesokan harinya Pallavi meminta kepada pelatih mereka untuk mengizinkan Raj ikut pertandingan latihan antar klub. Awalnya pelatih ragu, namun karena Pallavi ini adalah anak orang kaya, pada akhirnya si pelatih memberikan kesempatan kepada Raj untuk bertanding. Kemudian Raj mengambil posisinya tepat di samping Angat. Saat itu Raj bingung bagaimana bisa ia mendengarkan instruksi wasit apakah sudah dimulai atau belum pertandingannya. Ini dikarenakan akibat pendengaran Raj yang bermasalah. Lalu Raj memiliki ide, ia akan tahu instruksi pertandingan dengan melihat gerakan Angat. Wasit mempeluit pertandingan dimulai. Para peserta semuanya berlari, namun Angat masih stay dan Raj juga stay karena ia mengikuti pergerakan Angat. Orang-orang yang melihat Raj, mereka heran karena ada anak baru yang berani menantang Angat. Lalu Angat berlari dan Raj juga ikut berlari. Angat memimpin di depan dan ia sangat senang karena ia selalu juara 1. Lalu datanglah Raj dari belakang melewati Angat. Semua orang pun terheran dengan kemampuan Raj. Pada akhirnya, Raj lah yang memenangkan pertandingan itu. Sementara Angat menjadi sangat kesal karena ada pesaing baru yang berani mengalahkannya. Lalu secara diam-diam Angat memperhatikan Raj dari kejauhan saat dia latihan. Angat juga mengukur kecepatan lari Raj. Setelah itu, Angat berlari untuk mengejar kecepatan Raj, namun kecepatan Angat masih jauh tertinggal.
Angat pun menjadi marah dan sangat kecewa karena ada yang bisa mengalahkannya di pertandingan lari ini. Ayah Raj yang melihat putranya sangat marah, lalu ia memberikan saran kepada Angat bahwa untuk mengalahkan musuh, kita harus menjadi temannya dulu. Setelah itu, mengkhianatinya. Emang dasar ini si bapak kaya tapi hatinya picik banget ya besti. ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। Lalu Angat mengikuti saran ayahnya. Dia pun meminta maaf kepada Raj. Angat juga meminta Raj menjadi temannya. Raj yang begitu tulus, ia menerima pertemanan mereka dengan senang hati. ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬੈਜੋ Keduanya pun sering bersama, namun Angat berusaha membawa Raj ke jalan yang salah. Saat itu Angat mengajak Raj nongkrong di bar. Raj memesan air putih. Ia langsung dihasut oleh Angat untuk minum alkohol sebagai bentuk perayaan persahabatan mereka. Awalnya Raj menolak, namun Angat terus merayu Raj dan hingga akhirnya Raj meminumnya. ਲੈ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕ ਬਾਈ Saat itu, Raj sudah teler. Lalu Angat menceritakan rahasianya yang seharusnya tidak boleh ia sampaikan kepada siapapun. Raj mengatakan bahwa ia tuli. Ia bisa tahu pembicaraan orang lewat dari mulut si pembicara. Angat yang mendengar kekurangan Raj, ia terkaget. Lalu ia berbicara kepada temannya dengan menutup mulutnya yang meminta botol kaca dipecahkan di belakang Raj. Kemudian teman Angat ini memecahkan botol kaca di belakang Raj, namun Raj tidak mendengar suara kaca pecah itu. ਬੋਲ ਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ Kemudian Angat memberikan hadiah sepatu mahal yang harganya 2 juta rupiah persis seperti sepatu yang diinginkan Raj. Namun Angat meminta Raj sepatu hanya boleh dibuka saat pertandingan esok nanti. Bahkan Raj tidak diizinkan mencoba sepatu itu. Angat meminta Raj untuk jujur dan mematuhi kesepakatan itu demi persahabatan mereka. ਇਹਦੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ Tibalah hari pertandingan lari yang diikuti oleh Raj, Angat, dan atlet lainnya. Saat Raj berlari, tiba-tiba datanglah polisi menampar Raj karena ia terduga kasus pengedaran narkoboy. Ternyata polisi menemukan di dalam sepatu Raj yang diberikan oleh Angat ada sebungkus narkoboy. Angat juga menuduh Raj dan mengatakan kepada polisi bahwa Angat sudah beberapa kali memperingatkan Raj untuk menghentikan pengedaran paket narkoba di klub mereka. Raj yang melihat perkataan Angat, ia nggak menyangka ternyata dia dijebak oleh Angat yang berpura-pura menjadi sahabatnya. Berita kasus Raj pengedaran narkoba pun terkuak sampai ke kampung halamannya. Bahkan ayah Raj yang saat itu berjalan mengangkat air, para bapak-bapak yang sedang membaca kasus Raj di koran itu, mereka mengganceng ayah Raj karena anaknya pergi ke kota memiliki pekerjaan baru sebagai pengedar. Namun ayah Raj yang miskin ini hanya bisa menunduk dan terus berjalan. ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਬਤਾ Sampailah Raj di tempat tahanan, ia langsung diperlihatkan para tahanan yang brutal, di mana mereka menghajar orang-orang lemah. Dan inilah namanya penjara para penguasa gangster. Saat itu Raj satu sel dengan pria sok cantik yang menyukai sejenis. Si pria ini tebar pesona pada Raj. Siapa tahu bisa jadi teman kencannya. Namun Raj enggak mendengar ocehannya dan Raj hanya duduk menunduk merenungi nasibnya. Siapa sangka ia akan berada di dalam tahanan ini. Keesokan pagi, sel penjara dibuka oleh penjaga dan semua tahanan langsung keluar. Lalu ada salah satu tahanan yang bertugas untuk membangunkan para tahanan. Kita sebut saja namanya si Malik. Malik langsung menghajar Raj yang saat itu masih ketiduran. Kemudian para tahanan mengantri untuk mendapatkan jatah sarapan pagi. Saat itu Raj mengambil tempat menyendiri untuk makan. Kemudian datanglah Jai, gangster tukang ambil makan orang. Saat itu Raj ingin memakan makanannya, namun Jai langsung menyerobot makanan itu. Lalu Raj memberikan semua makanannya tanpa ada perlawanan. Di pikiran Raj yang penting ia tidak dihajar.
Kemudian Simha memanggil Raj, di mana Simha merupakan salah satu bos napi paling kaya di penjara ini. Kemudian Simha mengatakan kepada Raj, jika ia ingin makan, makanlah makananmu sendiri. Jangan berikan kepada orang lain, karena harga makanan di dalam penjara sama dengan harga makanan di hotel bintang 5. जिड्डी ये थी आपदे हिस्से दा Lalu Raj menjawab bahwa ia bisa hanya minum air putih saja. Kemudian ia meninggalkan Simha untuk mengambil air minum. Sementara Simha memanggil Raj dari belakang agar ia berhenti dan jangan mengambil minum itu. Namun Raj enggak mendengarnya karena ia tuli. Semua napi di penjara itu langsung berdiri melihat Raj menuju kendi air. Ketika Raj ingin meminum air itu, tiba-tiba datanglah asap menampar Raj. Raj terkejut bagaimana bisa ia dihajar hanya ingin minum air saja. Lalu asap menghajar Raj lagi. Kemudian asap memperingatkan Raj bahwa tidak ada yang boleh mengambil minum tanpa seizinku. Lalu asap menyuruh anak buahnya untuk menghajar Raj lagi. Sementara Raj hanya bisa menangisi nasibnya dan ia nggak mampu melawan mereka. Kemudian datanglah Pallavi dan Roy mengunjungi Raj. Raj langsung meminta teman-temannya ini agar ia segera dikeluarkan dari tempat ini karena tidak ada satupun orang baik di dalam penjara. Lalu Pallavi menunjukkan sepatu milik Raj dan menyemangati Raj bahwa tahun depan Raj pasti akan memenangkan medali emas. Namun Raj langsung pergi meninggalkan mereka dengan wajah sedihnya. Ayah Raj yang dibantu oleh Roy menemui beberapa pengacara untuk mengeluarkan Raj dari penjara. Ayahnya juga memakai emas untuk pernikahan adik Raj nanti dan juga menggadaikan tanah mereka di kampung. Setelah 1,5 tahun, Raj pun berhasil keluar dari penjara. Saat itu Raj dan ayahnya naik bus menuju kampung halamannya. Namun Raj melihat Angat di dalam mobil. Tanpa mikir panjang, Raj langsung berlari mengejar mobil Angat untuk balas dendam kepadanya. Setelah Raj mendapatkan Angat, ia langsung memukulnya. Namun para polisi langsung berdatangan menangkap Raj untuk menghentikan perbuatan Raj itu. Ternyata Angat kini telah menjadi inspektur polisi. Kemudian Raj dihajar di kantor polisi sampai babak belur oleh anak buah Angat. Lalu Angat mengambil medali emasnya dan ia memanasi emas itu dengan api. Kemudian Angat menempelkan medali emas yang panas itu di dada Raj supaya Raj selalu ingat tentang Angat ketika ia melihat tato di dadanya. Kemudian Raj kembali di penjara. Raj hanya diam saja di dalam sel itu. Ketika itu teman satu sel Raj memberikan HP yang ada video di dalamnya. Isi video itu ternyata anak buah Angat menghajar dan menganiaya ibu dan ayah Raj. Raj yang melihat video itu ia sangat marah. Sementara si polisi tertawa bahagia tanpa ada rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Saat itu tibalah jam makan siang. Semua orang di dalam sel itu telah keluar. Seperti biasa, Malik datang menghajar orang-orang yang lamban keluar dari sel. Si Malik ingin menendang Raj, namun Raj langsung menghajar Malik sampai terpental. Ketika makan siang, Raj sedang duduk menggulung makanannya dan ia menunggu Jai, si tukang ambil makanan orang. Tibalah Jai di depan Raj, lalu ia mengambil makanan Raj. Namun Raj langsung mempelintir tangan Jai. Orang-orang yang mendengar teriakan kesakitan Jai, mereka semua langsung berdiri. Kemudian Raj menampar habis si Jai. Simha yang merupakan bos gangster di situ, ia juga terkejut melihat Raj yang sudah berubah. Lalu datanglah anak buah Asap menghajar Jai. Namun Jai menghajarnya sampai ia tumbang. Semua para napi terheran-heran melihat Raj yang kini menjadi napi paling bengis. Setelah itu datanglah Simha menjumpai Raj di dalam selnya. Simha mengatakan bahwa nasib mereka hampir sama. Lalu Simha menceritakan apa yang membuatnya masuk ke dalam penjara ini.
Saat wilayah Punjabi berkembang, Simha mengambil kuasa atas bisnis kecil dan menengah. Pada saat itu, Simha memiliki karyawan yang ia anggap seperti anak buahnya bernama Sajan. Ketika Sajan sudah tahu semua bisnis itu ilegal, Sajan melaporkan Simha kepada polisi. Setelah itu, Sajan mengambil alih semua bisnis Simha dan sekarang ia bekerja sama dengan Inspektur Angat untuk membangun bisnis obat bius di berbagai negara. Raj yang mendengar cerita itu, ia pun tahu ternyata dunia ini penuh dengan orang penipu. Lalu Simha meminta Raj untuk mengambil air minum, di mana kita tahu kalau air minum itu milik si Asap dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Sekali sentuh, ia habis. Saat Raj ingin meminum air itu, datanglah anak buah Asap menghentikan Raj. Namun Raj langsung menghajar dan mencekiknya sampai ia terjatuh ke tanah. Kemudian anak buah Asap semakin banyak yang berdatangan. Raj meninju dan menghajar mereka satu persatu tanpa ampun hingga semua anak buah Asap tumbang. Akhirnya datanglah si Asap memukul kepala Raj, tetapi Raj kembali memukulnya sampai berdarah. Karena Asap tahu kekuatan Raj tak terbendung, Asap pun berlari ketakutan menuju gedung sel itu. Namun Asap berhenti karena tembok sel jeruji. Lalu Raj menghajar Asap bertubi-tubi. Raj meminta kendi air itu segera dibawa padanya. Lalu Raj meminum air dari kendi itu. Artinya bukan Asap lagi yang jadi bos di napi ini, melainkan Raj. Lalu Simha menjamin kebebasan Raj dari penjara, di mana Raj akan menjadi tangan kanan Simha untuk melakukan pembalasan kepada Sajan. Sebagai balasan atas pekerjaan Raj, Simha akan memberikan fasilitas dan pengikut Raj. Namun misi Raj keluar dari penjara ini sebenarnya ia menginginkan Inspektur Angat, di mana Raj nggak akan langsung menghabisi nyawanya, melainkan Raj ingin Angat mengejarnya persis seperti pertama kali mereka bertemu. Kemudian Raj pun bebas dari penjara dan ia disambut anak buah Simha. Lalu Raj langsung melakukan tugasnya. Ia menjumpai Sajan yang merupakan seorang polisi, namun ia juga mafia bisnis obat bius. Raj memperingatkan Sajan agar segera membersihkan semua obat bius dari tempat ini dalam waktu 24 jam. तेनू तो मार के ऐसी थां ते दब्बू Di malam harinya, Raj mendapat pesan dari anak buahnya bahwa Raj harus meminta maaf kepada Sajan atas ucapannya tadi siang. Lalu Raj langsung ke markas Sajan. Raj langsung menghabisi anak buah Sajan satu persatu. Sajan yang melihat kekuatan Raj, ia mulai ketakutan karena Sajan hanya bisa mengandalkan peluru senjatanya. Setelah anak buah Sajan habis, Raj juga menghabisi Sajan. Keesokan hari, berita pun viral atas kematian polisi Sajan dan juga bisnis obat bius yang dilakukannya. Namun polisi tidak menemukan siapa pelakunya. Lalu Raj mengirimkan sendiri fotonya kepada Angat sebagai pelaku pencabut nyawa Sajan. Kemudian polisi menempelkan wajah Raj di berbagai daerah untuk menangkapnya. Namun mereka nggak menemukan Raj juga. Lalu Angat memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah rumah orang tua Raj. Kemudian polisi Devas menghajar ayah Raj dan meminta ayahnya ini untuk berterus terang di mana keberadaan Raj. शर्म है थोड़े टब्बर नू Beberapa saat kemudian, Raj mendapat video call dari adik perempuannya bahwa ayahnya telah meninggal. Saat itu ritual pemakaman ayah Raj sedang berlangsung. Raj hanya bisa melihat dari jauh di dalam mobil karena ada banyak polisi di pemakaman itu. Lalu Raj tiba-tiba keluar dari dalam mobil. Ia berlari menuju ritual ayahnya. Namun anak buah Raj menghadang dan melarangnya pergi ke sana. Tiba-tiba datanglah ibu Raj menamparnya. Ibunya memperingatkan Raj bahwa Raj tidak boleh ada di sini karena ada banyak polisi yang akan menangkapnya. Ibunya ini meminta Raj segera kembali. Kemudian datanglah polisi mengejar Raj. Lalu ibu Raj membawa api suci dari putranya. Sementara Raj kembali ke mobil yang dibawa oleh teman-teman dan polisi gagal menangkapnya.
Scene diperlihatkan razia kendaraan yang dilakukan oleh polisi. Saat polisi Devas memeriksa kendaraan, ternyata di situ ada Raj bersama anak buahnya. Lalu Devas ditarik ke dalam mobil, sementara polisi yang lain tak bisa berkutik karena ancaman senjata anak buah Raj. Lalu Raj menghajar polisi Devas persis seperti yang dulu pernah ia lakukan kepada Raj dan juga kepada ayah Raj. Kemudian tubuh Devas yang sudah tak bernyawa itu digantung di tempat umum. Diperlihatkan Bika, teman gangster Angat, sedang menonton di bioskop. Saat itu Angat memperingatkan Bika untuk segera pulang ke rumah Angat karena sebelumnya Bika membuat pernyataan bahwa ia akan menghabisi Raj dalam waktu 24 jam. Namun Bika nggak mau mendengarkan Angat. Tiba-tiba anak buah Bika habis ditembak. Ternyata Raj telah ada di dalam ruangan bioskop ini. Lalu sampailah Angat di bioskop, anak buah Raj langsung menodongkan senjatanya pada Angat. Raj meminta Angat jika ingin menyelamatkan Bika, maka Angat harus lomba lari persis sewaktu pertama kali mereka bertemu. Bika pun diizinkan 1 menit lari duluan. Lalu Angat dan Raj berlari untuk memenangkan siapa yang sampai duluan. Saat lomba lari, ternyata anak buah Angat berdatangan menyerang Raj, namun Raj menghabisi mereka. Alhasil Angat pun memimpin di depan Raj. Lalu Angat kembali curang. Ia bukan berlari, melainkan ia naik ke belakang truk. Raj yang melihat perbuatan curang Angat, ia pun naik kuda dan mendahului Angat. Lalu Raj mendahului Bika. Kemudian Raj menembak Bika hingga ia habis. Di sini Raj enggak menghabisi Angat karena tujuan Raj balas dendam untuk membuat Angat seperti anjing yang mengejar-ngejar tuannya. Scene diperlihatkan Menteri India mengadakan pertemuan dengan Raj. Tujuan pertemuan ini yaitu meminta Raj untuk mengusungkan beberapa wilayah yang ditempati rakyat, khususnya kota Punjabi. Di situ akan dibangun bisnis baru milik si menteri. Menteri akan memberikan imbalan apapun atas kerja keras Raj. Lalu Raj meminta imbalannya yaitu kenaikan pangkat untuk Angat. Menteri pun menyetujui permintaan Angat. DSP है प्रमोशन करानी। Lalu Raj melakukan pekerjaannya dengan mengosongkan setiap daerah yang diminta menteri. Di malam harinya, Angat mengadakan resepsi atas kenaikan pangkatnya. Pada saat itu, datanglah Raj membawakan bunga kepada Angat sebagai bentuk ucapan selamatnya. Namun Raj menjatuhkan bunga itu. Lalu Raj berkata kepada Angat, "Kamu tahu, kamu naik pangkat jadi DSP itu karena aku. Dan sekarang jadi SSP itu juga karena aku. Aku tidak mau bertanding dengan lawan yang di bawah levelku. Jadi aku harus menaikkan levelmu untuk layak melawanku." Angat yang mendengar perkataan Raj, ia emosi dan meminta anak buahnya untuk segera melemparkan Raj ke dalam mobil. Raj yang masih mengoceh memanas-manasi Angat pun ingin menghajarnya. Namun Angat mendapat telepon dari menteri agar ia sopan dan baik terhadap Raj karena berkat Raj lah Angat jadi naik pangkat. Lalu datanglah anak buah menteri meminta para polisi ini melepaskan Raj dan Raj diantarkan anak buah menteri ke dalam mobilnya. Angat pun menjadi sangat kesal dengan kondisinya saat ini. Suatu hari menteri meminta Raj untuk mengosongkan daerah lagi. Diperlihatkan banyak masyarakat menolak penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah secara paksa. Sementara menteri ini nggak peduli mau berapa banyak orang tewas dan nggak punya rumah. Yang penting bagi si menteri, ia bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar aman sentosa. Namaste, namaste, namaste. Kemudian datanglah Raj bersama anak buahnya. Mereka menghancurkan rumah masyarakat miskin di daerah itu. Di saat penggusuran itu terjadi, Raj melihat seorang gadis yang menangis dan berusaha mengambil medalinya yang tertinggal. Namun ibunya ini gak mengizinkan putrinya kembali ke sana karena akan berbahaya bagi putrinya. Lalu Raj mengambil medali itu dan memandanginya.
Setelah itu, Raj meminta maaf kepada masyarakat yang digusur tadi dan Raj berjanji akan membayar semua ganti rugi atas kehancuran rumah mereka. Raj melakukan ini karena ia melihat ada seorang gadis di tempat ini yang memiliki mimpi yang sama dengannya dan Raj tidak ingin menghancurkan mimpi si gadis ini. तो मैनू पता लगा इस बच्ची नू भी ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। Lalu Raj menjumpai menteri dan memperingatkan menteri ini jangan pernah coba-coba menggusur daerah koloni dan juga jangan pernah mengganggu mereka. Jika tidak, maka menteri akan berhadapan dengan Raj. रीढ़ दी हड्डी गैप करूंगा। Scene kembali ke masa sekarang. Raj menyudahi ceritanya dengan si reporter. Tiba-tiba ada menembaki rumah Raj. Lalu, Raj video call dengan menteri. Ternyata ini adalah suruhan menteri untuk menghabisi Raj. Kemudian Raj berjanji kepada menteri ini bahwa dalam 24 jam nyawa si menteri akan habis di tangan Raj. Ketika itu menteri sedang di perjalanan dengan kawalan yang sangat ketat. Namun mobil mereka berhenti karena ada traktor besar. Lalu turunlah menteri melihat kondisi di jalan. Tiba-tiba datanglah Raj menghadang menteri. Menteri ini memerintahkan anak buahnya untuk segera menembaki Raj. Namun satu pun dari mereka tidak ada yang berani menembak Raj. Karena keluarga dari anak buah menteri ini telah disekap Raj. Lalu Raj memaksa menteri memakan khas makanan Punjabi. Setelah itu, Raj menembaknya sampai habis. Saat ini Raj dan dua buah anak buahnya sedang bersembunyi di markasnya karena Raj dan anak buahnya sedang diincar polisi. Tiba-tiba di luar gedung sudah ada 60 polisi mengelilingi markas persembunyian mereka. Ternyata Angat datang untuk menghabisi Raj. Lalu tembak menembak pun terjadi hingga anak buah Raj bertumbangan karena tembakan itu. Kemudian Raj menerbangkan helikopter mainan menuju arah Angat. Angat langsung menembak helikopter itu dan terjadilah ledakan. Tiba-tiba Raj sudah ada di depan Angat. Angat langsung menodongkan senjatanya kepada Raj dan meminta Raj menyerah karena telah melakukan kesalahan. Tiba-tiba dengan cepat, Raj mengambil alih senjata yang di tangan Angat. Lalu Raj memberitahu kesalahannya. Pertama, lahir dari keluarga miskin. Kesalahan kedua, bermimpi memenangkan medali emas Olimpiade lomba lari nasional. Yang ketiga, salah memilih pertemanan. Keempat, Raj tahu bahwa bumi berada di tangan orang yang salah. Lalu Raj menanyakan keinginan terakhir Angat sebelum ia habis. गलत कर रहे हैं। राजा ने सारी जिंदगी गलती की है। Angat pun meminta Raj lomba lari dengannya. Raj menyetujuinya. Dengan garis finish mereka ada di jembatan. Raj meminta agar anak buah Angat tidak boleh ikut campur dan pertandingannya harus jujur. Pertandingan dimulai. Angat berlari duluan 1 menit. Kemudian Raj berlari mengejar Angat. Setelah setengah jalan, Raj berhasil memimpin di depan Angat. Raj terus berlari sementara Angat berhenti berlari karena ia tahu dia pasti kalah dan Raj akan menghabisinya. Raj yang sudah dekat dengan garis finish, ia menikmati larinya dan mengingat momen sewaktu dia lomba lari di klubnya. Tiba-tiba dari belakang, Angat menembak dada Raj dan Raj tumbang. Lagi-lagi Angat curang dalam pertandingan. Lalu Angat mengatakan kepada Raj bahwa Raj kembali kalah mencapai garis finish. Namun Raj mengatakan kepada Angat, "Aku tidak kalah darimu, justru kamu yang kalah dariku dalam kehidupan. Kamu juga kalah di klub dari aku dan kamu juga kalah dalam berseragam. Dan sekarang aku di depanmu menuju kematian." Lalu Angat menembak dada Raj lagi. Raj pun tak sadarkan diri. Raj menutup matanya dan mengingat saat dia lomba lari di klub. Sementara polisi mengangkat tubuh Raj dan Angat memberikan senjata untuk dipegang Raj supaya seolah-olah Raj tewas dalam pertempuran melawan polisi. Tiba-tiba Raj menekan tembaknya dan tidak diperlihatkan apakah Angat habis atau tidak.
7 hari kemudian, datanglah seorang atlet lari yang dulu rumah si gadis ini mau digusur Raj, namun tidak jadi karena si gadis ini memiliki mimpi yang sama dengan Raj. Lalu atlet ini mempersembahkan medali emas kemenangannya kepada ibu Raj, karena kemenangan si gadis ini merupakan kemenangan Raj juga. Ibunya pun terharu dan bahagia seolah ia melihat putranya yang memberikan medali itu kepadanya. Dan film pun berakhir. Cerita film yang sangat bagus banget ya besti. Dari film ini kita bisa ambil nilai positifnya. Pertama, kita harus bersikap jujur dan sportif dalam pertandingan. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu akan memperparah kondisi kita. Yang terakhir, bekerja keraslah untuk mendapatkan cita-citamu. Sekian alur cerita film India Medal 2023. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat video terbaru dari Lonceng Film. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.